Shalom adik-adik. Wah, di sini siapa nih yang udah kangen buat ibadah tuke? Bisa lambaikan tangannya. Nih, kalau Kak Loren gimana Kak? Kangen gak Kak? Kalau Kak Loren jelas kangen dong Kak. Kalau Kak Pina juga Kak. Yuk adik-adik, kita mau mulai ibadahnya. Sebelum itu kakak ajak buat kita berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hari yang baru ini Tuhan. Sekarang kami mau memulai ibadah kami Tuhan. Kami mau menari, kami mau memuji, kami mau melompat buat Engkau Tuhan. Kau yang sertai kami Tuhan sepanjang ibadah kami. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wah Kak, ini kita dari tadi udah siap-siap. Tapi kok adik-adik kelihatannya masih lemes aja ya Kak ya? Iya nih Kak, masih Gimana lemas. kalau kita bangunin adik-adiknya dengan suatu pujian Kak? Kita Yuk, mau Kak. gerakin seluruh badan kita. Kita mau menari bagi Tuhan. Oke Kak? Oke. Yuk Kak. Yuk kita mau katakan. Kring, 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 suara weker berbunyi. Tandaku harus bangun pagi-pagi. Lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan untuk katakan kring, kring, kring. Kring, 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 suara weker berbunyi. Tandaku harus bangun pagi-pagi. Lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan untuk mimpi. Katakan oh senangnya. Oh senangnya hatiku. Karena ini hari Minggu. Ku pergi sekolah minggu. Katakan memuji. Bernyanyi, memuji. Katakan kring, kring, kring. Kring, 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 suara Ayo mana goyangannya? Tandaku harus bangun pagi-pagi. Lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan. Yuk kita mau dengan semangat katakan kring, kring, kring. Kring, 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 suara weker berbunyi. Tandaku harus bangun pagi-pagi. Lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan untuk mimpi. Oh senangnya. Oh senangnya hatiku. Karena ini hari Minggu, ku pergi sekolah minggu. Bernyanyi, bernyanyi, memuji. Katakan oh senangnya. Oh senangnya hatiku. Karena ini hari Minggu, ku pergi sekolah minggu. Bernyanyi, memuji. Katakan bernyanyi, bernyanyi, memuji Yesus Tuhanku. Bernyanyi, memuji Yesus Tuhan. Bisa beri tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan. Wah Kak, kalau anak-anak kerajaannya Allah kayaknya masih bisa semangat daripada ini ya Kak ya. Iya dong, Kak. Yuk Kak ajak kita mau lebih lagi semangat memuji nama Tuhan. Oke adik-adik, yang siap bisa lambaikan tangannya. Akulah anak kerajaan Allah. Yuk kakak mau kita semua pakai gerakannya ya. Yuk Kak Lauren. Akulah anak kerajaan Allah, diciptakan segambar dengannya. Ku telah ditebus oleh darahnya. Haleluya. Akulah anak kerajaan Allah, ku diutus menjadi saksinya. Sampai seluruh generasiku diselamatkan. Katakan mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, menjadi duta
siap buat melompat? Masih Kak? Kakak mau ajak kita semua buat melompat lebih lagi. Wow. Ayo Kak, aku mau taat. lebih lagi taat kepadamu Tuhan. Namun sebelum itu kakak mau nanya, seberapa banyak di sini yang udah siap buat terus taat sama Tuhan Yesus, yang terus mau berkomitmen sama Tuhan. Pokoknya kakak bakal setia sama Tuhan sampai akhir hidupnya kakak. Bisa angkat tangannya,
kita mau nyanyikan sebuah pujian. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Katakan selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Katakan telah kami lihat Tuhan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Biar adik dari awal lagi kita mau katakan selidiki aku, selidiki aku, lihat hati kami Tuhan, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu Tuhan, Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, selidiki aku, yes Tuhan, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Katakan telah kami lihat, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Katakan telah kami lihat, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ajak dengan musik yang lembut, katakan telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sebab telah kami lihat Tuhan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.
berjuang sampai pada akhirnya bersamamu Tuhan. Maka itu Bapa, Kau yang teguhkan setiap iman kami, Kau yang berikan hikmat marifat-Mu Bapa. Dan kami sekarang siap untuk mendengarkan setiap isi kebenaran firman-Mu. Kiranya Kau yang berkati Kakak Tuke yang menceritakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau yang berkati lidah bibirnya, dan Engkau yang berikan kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba untuk menerima dan mendengar sesuai apa isi kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang udah siap, yuk adik-adik kita mau sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus, kami berdoa pada hari ini bagi kehidupan pemimpin kami dari Upaniko di Jakarta, Wakil Gembala di Bandung, serta kami juga terkhusus berdoa bagi Gembala Bapak Robi yang sudah Tuhan tempatkan untuk kami semua. Kiranya berkat Allah melimpah, kesehatan selalu Tuhan berikan, sukacita dan damai sejahtera Tuhan juga berikan pada Bapak Robi dan keluarga besarnya. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang kesulitan beribadah. Kiranya Kau berikan kemudahan Tuhan Yesus dalam beribadahnya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit. Kiranya Kau berikan urapan-Mu, berikan kesembuhan Tuhan Yesus supaya dapat beribadah lebih lagi. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk kota dan bangsa kami. Shalom Indonesia, shalom Purwokerto, dan sejahtera turun atas perlindungan kota dan bangsa kami. Tuhan berkati untuk ekonomi bangsa kami dan pulihkan kota dan bangsa kami dari pandemi COVID-19 ini. Tuhan berkati untuk presiden kami supaya bisa memimpin kota dan bangsa kami dengan bijaksana. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Nah, gimana kabarnya adik-adik? Hari ini udah siap ya buat dengerin firman Tuhan hari ini. Dan tadi kan kita udah sama-sama nyanyi buat Tuhan, kita udah sama-sama kasih persembahan kita lewat mulut kita buat Tuhan. Dan sekarang kakak ajak kita mau sama-sama kasih persembahan hidup kita buat apa? Buat kita duduk diam dengerin firman Tuhan, oke? Nah, adik-adik boleh siapin catatannya, boleh buka Alkitabnya. Mami, papi boleh bantuin anaknya buat catetin firman hari ini, oke? Nah, hari ini sama Kak Juan, tema firman hari ini yaitu kita akan sama-sama belajar dari belalang. Nah, belajar dari belalang bisa dicatat, oke? Nah, sebelum itu kakak mau tanya, siapa yang di sini udah pernah lihat belalang? Nah, coba jawab dalam hatinya masing-masing aja ya. Terus bayangin gimana sih bentuknya? Gimana sih seekor belalang itu bentuknya? Nah, dan biasanya adik-adik sama mami papi kalau ngeliat belalang di mana? Apakah di halaman rumah, di kebun, di mana kira-kira? Nah, belalang ini biasanya ya berwarna hijau nih. Kakak kasih tahu ya, belalang itu biasanya warnanya hijau. Ada juga yang warnanya coklat. Nah, dan paling banyak belalang itu ditemuin di ladang. Nah, jadi belalang tuh kecil-kecil gitu ya, tapi suka loncat-loncat. Nah, di ladang dan di sawah ya. Nah, meskipun belalang kadang ada juga yang masuk rumah. Nah, siapa tahu nih bentuknya kecil, suka lompat-lompat masuk rumah. Nah, itu bisa jadi juga belalang. Nah, tapi biar lebih jelasnya lagi nih, Kak Juan ada videonya tentang belalang. Boleh kakak multimedia tampilin videonya? Silakan. Ayo teman-teman, kita belajar tentang hewan. Ini namanya belalang. Belalang punya 3 pasang kaki. Yang satu pasang sangat panjang. Kaki yang panjang digunakan untuk melompat. Belalang suka makan daun. Hampir semua daun yang berwarna hijau, belalang suka memakannya. Nah teman, itu tadi sedikit pengetahuan tentang belalang.
Masuk bersama alam Indonesia. Nah itu dia videonya tentang belalang. Wujudnya seperti itu, bentuknya seperti itu, ciri-cirinya seperti itu. Nah kalau minggu lalu nih adik-adik, di minggu pertama kalau nggak salah kita belajar tentang semut. Terus di minggu kedua kita belajar tentang pelanduk. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar sesuatu dari hewan belalang. Nah ya, nah sebelumnya nih kakak mau kasih tahu seperti apa sih sebenarnya seekor belalang itu. Nah dengerin ya adik-adik di rumah ya. Nah yang pertama, belalang sebenarnya hanyalah binatang yang kecil. Nah bahkan nih di kitab Amsal mengkategorikan belalang sebagai binatang terkecil di bumi. Nah ada di Amsal 30 ayat 24 sampai 27. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua, belalang itu sebenarnya hanyalah sesuatu yang tidak penting dan tidak berharga. Kecil, tidak berdaya, tidak punya kekuatan. Ada di Bilangan 13 ayat 33. Nah yang ketiga nih kakak kasih tahu. Seperti apa sih sebenarnya seekor belalang itu? Nah yang ketiga nih, belalang itu binatang yang lemah. Sehingga dapat ditangkap manusia, dimasak, bahkan dijadikan makanan kecil atau cemilan. Nah kalau adik-adik gak percaya, adik-adik bisa cek di Google ya, dicari makanan dari bahan belalang. Nah di negara-negara seperti Thailand, Vietnam itu banyak dijual ya makanan dari belalang. Nah tapi juga gini, tapi belalang adalah binatang yang dipakai Tuhan untuk mendatangkan hukum atau tulah atau penghakiman. Nah di antaranya yang pertama belalang menjadi salah satu dari 10 tulah di Mesir. Nah itu yang pertama ya. Nah yang kedua nih, Tuhan mendatangkan hukuman atau tulah penghakiman lewat belalang. Yang kedua nih, belalang merupakan salah satu dari daftar kutuk atas bangsa Israel jika mereka tidak taat akan firman Tuhan. Benar banget ya. Nah yang ketiga apa Kak Juan? Yang ketiga, serbuan kawanan belalang merupakan salah satu daftar tulah atau penderitaan yang didaftarkan oleh Raja Salomo dalam doanya. Nah masih ada lagi, tenang aja. Yang keempat nih, apa nih Kak Juan? Yang keempat, tulah belalang akan Tuhan kirimkan jika umatnya tidak bertobat. Nah itu adalah 4 cara Tuhan untuk gini mendatangkan tulah atau penghakiman lewat belalang pada masa itu ya. Nah sekarang kakak mau kasih tahu juga nih, kalau tadi kakak udah kasih tahu tentang seperti apa sih belalang, dan di Alkitab juga Tuhan pakai belalang buat sebagai tulah dan penghakiman. Nah sekarang kakak akan kasih tahu adik-adik bahwa gini, seekor belalang, binatang belalang yang kecil dan enggak penting, tidak penting, ada istimewanya. Nah istimewanya apa nih? Nah istimewanya adik-adik bisa catat dan adik-adik ini bisa pelajarin baik-baik, dengerin baik-baik, oke? Nah keistimewaan dari kawanan belalang ini, yang pertama, hewan belalang ini cekatan, C-E-K-A-T-A-N, dibaca cekatan. Nah hewan belalang ini cekatan. Artinya apa Kak Juan? Artinya bekerja dengan cepat, tidak berlambat-lambat. Nah biasanya nih kakak tanya nih, kalau adik-adik di rumah malas-malasan atau enggak? Ayo. Kalau lagi masa-masa gini nih waktu di rumah bangunnya jam berapa? Ayo coba. Nah tuh ya. Nah kalau adik-adik kerjain sesuatu nih, dapat tugas atau PR dari guru atau disuruh catat sama bapak ibu guru di rumah masing-masing. Itu adik-adik garapnya semangat, cekatan, cepet, atau malas-malasan atau malah nunda-nunda. Nah ya. Nah ternyata belalang ini adalah binatang yang cekatan. Nah jadi kita harus mencontoh belalang ya. Yang gak males pastinya ya. Kerjanya cepat. Nah coba adik-adik nih, kalau contoh lagi ya. Kalau adik-adik habis mainan. Nah mainan nih asik nih. Udah banyak
berserakan di kamarnya adik-adik nih, di ruang bermainnya adik-adik. Nah, kira-kira biasanya kalau adik-adik habis main, yang beresin siapa coba? Adik-adik sendiri atau mami, papi, atau mbak susternya malah, ayo. Nah, itu salah satu hal yang adik-adik pasti sering lakuin di rumah di waktu-waktu ini. Tapi adik-adik gak sadar kalau adik-adik lagi males. Karena adik-adik gak mau beres-beres, bangunnya siang, suka menunda-nunda. Nah itu yang gak boleh. Nah jadi di poin yang pertama, belalang itu adalah hewan yang cekatan. Dan adik-adik harus belajar dari belalang yang cekatan, oke? Nah yang kedua apa nih Kak Juan? Yang kedua, kawanan belalang berbaris dengan teratur walaupun belalang tidak mempunyai raja. Nah belalang gak ada ketuanya ya. Nah ayatnya ada di mana? Ada di Amsal 30 ayat 27 ya. Nah walaupun belalang ini gak punya raja, gak ada ketuanya, gak ada yang ngarahin. Tapi gini, bekerja walaupun tidak diperintah atau tidak diawasi, tidak dibawa ancaman atau hukuman. Tetap bekerja dengan inisiatif. Jadi walaupun belalang gak ada yang nyuruh nih, belalang A ke sini, belalang B ke sini, belalang C ke sini. Nah, mereka nggak ada, tapi mereka bekerja dengan gini. Bekerja dengan inisiatif. Bekerjanya tetap lancar, tetap jalan. Jadi belalang nggak males-malesan. Nah, salah satu karakter kita nih, karakter kakak dan adik-adik di rumah masing-masing adalah gini, sulit diatur. Nah, padahal nih sifat dari hewan belalang ini, mereka gak perlu diatur, mereka gak perlu disuruh, mereka gak perlu dipaksa buat bekerja. Tapi apa? Mereka otomatis bekerja, inisiatif. Mereka tetap semangat dan bertanggung jawab. Apa yang menurut mereka penting mereka kerjain. Nah seperti yang tadi kakak bilang, sifat manusia nih, sifatnya kakak, sifatnya adik-adik. Kadang gini, masih susah diatur. Nah coba nih kakak tanya. Siapa di sini adik-adik yang ngerasa kalau di rumah diomongin sama papa masih ngelawan? Siapa di sini di rumah kalau dikasih tahu yang baik malah kepengen seenaknya sendiri? Nah coba adik-adik cek dalam hatinya adik-adik sendiri. Jawab pertanyaan kakak dalam hatinya adik-adik sendiri. Ya, nah tapi gini, dalam hal ini nih, dalam hal kita belajar hari ini dari hewan belalang, harusnya kita gini. Kita malu sama hewan belalang, hewan yang kecil, bahkan tadi dibilang apa? Dibilang hewan ini adalah udah kecil, terus habis itu lemah dan ditangkap sama manusia buat dimasak. Tapi dibalik kelemahan belalang ini, tapi gini, ada sesuatu yang bisa kita pelajarin dari cara hidup belalang ini. Yaitu yang pertama apa? Cekatan. Yang kedua apa? Teratur. Walau gak punya raja, gak ada yang mimpin. Tapi mereka tetap teratur, disiplin. Ya. Nah hari ini gini, kakak mau ajak adik-adik buat, ayo adik-adik kita mau jadi anak-anak yang cekatan. Anak-anak yang rajin, anak-anak yang ulet, yang tekun. Dan gini, menjadi anak-anaknya Tuhan yang berinisiatif tinggi. Gak perlu disuruh, gak perlu dimarahin sama mami papi nih. Gak perlu kejar-kejaran dulu sama mbak susternya nih. Tapi adik langsung ngelakuin, oh iya hari ini habis mainan aku mau beresin sendiri. Oh iya hari ini aku gak mau bangun siang lagi. Besok aku gak mau bangun siang lagi. Besok aku mau bangun lebih gasik lagi. Aku mau mulai bangun, berdoa, baru mulai aktivitas. Bantu-bantu mami, bantu-bantu papi, belajar, ngerjain tugas dari bapak ibu guru. Nah hari ini kakak mau ajakin adik-adik itu. Nah jadi hari ini adik-adik kakak mau tanya, seberapa banyak di antara adik-adik yang hari ini mau belajar dari hewan yang namanya belalang hari ini? Boleh angkat tangannya di rumah masing-masing. Boleh tatap-tatapan sama mami papinya, sama mbak susternya, ngomong ke mereka. Mami papi, mbak suster, hari ini aku mau jadi anak yang cekatan, mau jadi anak yang berinisiatif tinggi. Dan hari ini, mulai dari aku dengerin firman Tuhan hari ini, aku mau berubah jadi lebih baik. Oke? Nah yang mau boleh lihat mama papinya, katakan, mami, papi, aku mau lebih baik dari hari ini, dari hari yang kemarin. Udah? Oke, yuk sekarang adik-adik yang mau, yang hari ini udah dengerin firman Tuhan dengan antusias, boleh
lipat tangan, tutup matanya. Kakak mau ajak kita sama-sama berdoa, oke? Yuk lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau hari ini Kau boleh izinkan kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu, kami duduk diam mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar kalau hari ini Tuhan kami mau belajar dari seekor hewan belalang Bapa, di mana hewan tersebut adalah hewan yang cekatan Tuhan, bahkan hewan tersebut adalah hewan yang berinisiatif tinggi Tuhan. Biar kami Tuhan, kami juga mau jadi anak-anak-Mu Tuhan, jadi anak-anak kerajaannya Allah, yang kami mau jadi anak-anak yang cekatan, anak-anak yang berinisiatif tinggi, gak malas-malesan, rajin Tuhan. Biar hari ini Tuhan, setelah hari ini telinga kami mendengar setiap kebenaran firman-Mu Tuhan, kami mau mengerjakan itu semua Tuhan. Biar mulai hari ini Tuhan, Kau yang tuntun kehidupan kami Tuhan, Kau yang ajar kehidupan kami Tuhan. Biar kami mau hidup seperti seekor belalang Tuhan, di mana kami cekatan dan kami gak malas-malasan Tuhan. Terima kasih dan terima kasih Yesus. Biar kalau sebentar Tuhan hari ini Tuhan kami telah selesai dengan firman-Mu Tuhan, kami mau melanjutkan aktivitas kami masing-masing Tuhan. Biar Tuhan Kau yang terus jaga setiap kami Tuhan, naungi setiap kami Tuhan. Biar apapun Tuhan aktivitas kami di hari Minggu ini Bapa, sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan gak lupa Tuhan, mulai setelah kami mendengar firman hari ini Bapa, kayak mau cekatan dan belajar berinisiatif tinggi Tuhan. Terima kasih dan terima kasih Yesus, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang telah saya mendengar firman Tuhan hari ini, sama-sama kita katakan amin. Nah, sekarang waktunya kuis. Di kuis minggu ini kita akan bermain tebak suara hewan. Nah, adik-adik akan mendengarkan suara hewan dan adik-adik bisa tebak ya ini suara hewan apa. Di soal yang pertama, yuk kita dengerin ya. Nah, suara hewan yang kedua. Yang ketiga. Dan sekarang yang keempat. Yang terakhir nih. Nah, buat adik-adik yang mau jawab, jangan lupa isi di link di description box atau di bawah ini ya. Dan jangan lupa follow Instagram kingskids_2k. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah!